Sebetulnya jiwa seni itu ada di mana-mana. Semua orang punya jiwa seni, gitu loh. Saya katakan seperti itu. Kamu belajar dengan seni, duduk dengan seni, berpacu dengan seni, artinya ada jiwa seninya. Jangan bilang saya nggak punya jiwa seni, nggak boleh, gitu loh. Semua orang punya seni, cuma kadarnya yang bermacam-macam. Nah itulah, saya panggil yang nggak bisa, saya ajarin, saya jamin 2 jam bisa berkarya. Nama saya sih lengkapnya sih Teguh Joko Dwiyono, panjang. Biasa orang panggil Dwiyono, tapi ada yang panggil Teguh, ya pokoknya terserah lah manggilnya. Saya tuh sebenarnya kalau seni itu dari kecil ya, itu dari kecil senang seni dulu ya. Waktu masih kecil, bapak saya, ibu saya kan orang nggak punya ya, sebagai guru. Jadi kalau saya pengen melukis ya tidak dengan kertas, karena bapak nggak bisa mampu beli kertas. Kita melukis dengan kapur, karena bapak sebagai guru pulang bawa potongan kapur. Kita nulis di lantai, ya itulah. Nah ini awalnya saya senang seni ya, tapi ya itulah perjalanan hidup. Saya pengen jadi sekolah seni, tapi saat itu kelihatannya seni kurang menjanjikan menurut orang tua. Akhirnya saya masuk teknik sipil, ya akhirnya sampai alhamdulillah sampai selesai juga. Saya cuma hati saya rasanya nggak nyaman ya hidup di sebuah lingkungan teknik, karena saya pengen jadi seniman, pengennya gitu, cita-cita gitu. Akhirnya tahun 95 gara-gara saya nginjek kulit telur, istri saya masak nasi goreng, nyeplok telurnya jatuh keinjek kaki. Disitulah mulai saya melihat pecahan itu punya nilai seni sangat tinggi. Wah, sangat luar biasa bagi saya, kan saya tempel satu-satu ke botol, saya pelajari dan lain-lain, saya cari filosofinya dan lain-lain. Wah, menarik ya. Dari situlah saya mulai berangkat melakukan kerja seni lah. Saya memang senang sampah. Saya senang, paling suka itu memanfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Apapun barangnya, apapun yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Bahkan saya dulu pernah punya pemikiran saya akan budidayakan rayap. Rayap jadi musuh manusia. Semua jadi musuh, dibasmi di mana-mana. Saya akan jadi sahabat bagi saya. Kenapa? Seni rayap luar biasa. Apa yang kayu dimakan rayap itu menimbulkan seni yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Itu luar biasa indahnya. Ya, salah satu contoh itu. Jadi saya senang. Orang dibuang saya ambil. Jadi saya paling suka memanfaatkan sesuatu yang nggak bermanfaat jadi bermanfaat. Saya punya obsesi sih. Kalau saya mempunyai sesuatu, bagaimana bisa bermanfaat orang banyak, itu yang paling indah. Itu bisa mengalahkan harga lukisan berapapun. Itu kalau bermanfaat bagi orang lain itu suatu kebahagiaan luar biasa. Itu selalu saya cari. Makanya kalau saya membuat konsep harus bisa dikerjakan orang lain. Saya bikin karya seni dari kulit telur, kalau bisa dikerjakan orang lain. Makanya saya ngajar gratis. Sampah plastik sekarang, sampah plastik merupakan isu global yang dimana hancurnya ratusan tahun, sangat lama gitu loh. Saya akan belajar bagaimana karya indah seni sampah plastik ini bisa dikerjakan semua lapisan dari usia dini sampai orang dewasa. Nah, ini membutuhkan suatu waktu ya. Karena obsesi saya apa? Bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh warga, mungkin di Jakarta atau dimanapun, bergerak bersama-sama, bisa membuat satu karya seni dari limbah plastik. Ini yang harus saya cari konsepnya. Makanya saya kasih jaminan, siapa mau belajar dengan saya 2 jam, datang bawa plastik, pulang bawa karya. Itu jaminan bagi saya. Ini yang saya akan saya gerakkan. Ini tidak butuh modal besar. Tidak, hanya modalnya 2. Kemauan dan keberanian. Itu modalnya. Tidak butuh. Saya tidak punya jiwa seni, nggak butuh. Ada berani, ada kemauan, jalan jadi. Itu. Jadi makanya semua barang bisa. Sebetulnya jiwa seni itu ada di mana-mana. Semua orang punya jiwa seni, gitu loh. Saya katakan seperti itu. Kamu belajar dengan seni, duduk dengan seni, berpacu dengan seni, artinya ada jiwa seninya. Jangan bilang saya nggak punya jiwa seni, nggak boleh, gitu loh. Semua orang punya seni, cuma kadarnya yang bermacam-macam. Nah itulah, saya panggil yang nggak bisa, saya ajarin, saya jamin 2 jam bisa berkarya. Membuat satu karya ini 2 jam. Siapapun dia bilang itu.
dengan usia dari usia dini sampai dewasa. Kalau ini kebetulan ibu-ibu yang sudah berumur ya, sudah tidak pernah pegang kuas, tidak pernah melukis, tidak pernah belajar, tidak pernah hasil karya luar biasa. Kenapa? Saya akan memang mencari satu konsep bagaimana mereka bisa melakukan. Ini karya ini bisa dilakukan oleh semua orang, semua lapisan masyarakat gitu loh. Ini dia bilang nggak punya jiwa seni, tapi hasilnya luar biasa. Karena konsep sangat mudah. Seperti kita buletin dengan pensi, siapa yang nggak bisa? Bikin buletan nggak bisa. Siapa yang nggak bisa ngelem? Nggak ada, semua orang bisa ngelem, ngasih olesi lem. Kita kasih bulet, kasih lem, siapa yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa nempel plastik di sini? Nggak ada, semua bisa. Tinggal plastik banyak, tempel aja di sini. Habis ditempel, apa yang kita lakukan? Ambil satu alat dibakar. Siapa yang nggak bisa bakar? Biar aja dia bergerak sesuai dengan kemauan secara alami. Nanti akan menghasilkan luar biasa. Ya saya berharap itu kalau milenial melihat plastik jangan dibuang. Ayo berbuatlah sesuatu. Kita bergerak bareng-bareng mengentaskan sampah plastik, mengurangi sampah plastik dari rumah ke rumah lah kalau perlu, dari individual gitu loh. Dan saya siap, siapapun mau belajar dengan saya gratis. Saya dipanggil pun siap saya untuk mengajar ya. Tapi ya tadi saya berharap memang plastik ini merupakan satu isu global yang sangat merugikan warga, mencemari lingkungan. Nanti kalau semua tidak bergerak, terutama kalau milenial yang sekarang lagi mungkin usia tua udah sebenarnya habis gitu loh. Ini kalau kapan lagi mau bergerak gitu loh. Ayo mulai bergerak sekarang. Kalau mereka nggak bergerak, kapan lagi sampah plastik bisa terkurangi? Dengan cara apa? Ada tentunya ya tadi. Salah satunya belajarlah dengan saya. Gratis 0% nggak bayar. Kita tidak boleh bangga dengan hanya punya bikin karya yang bagus. Tidak cukup dengan itu. Ternyata orang bisnis itu harus butuh karyanya harus bagus, berkualitas, tapi harus punya ilmu lain, punya manajemennya bagus, produksinya bagus, gitu, marketingnya bagus. Jadi banyak hal yang pelajari. Itu yang nggak saya miliki semua, membuat saya jatuh ke titik nol. Ya betul-betul. Tapi tidak membuat saya putus asa karena prinsip hidup saya ada 3. Ada kemauan, keyakinan, kesabaran. Nah itu yang saya pegang betul-betul itu. Kemauan belajar, kemauan berintrospeksi. Apa kekurangan kita, apa salah kita membuat kita jatuh dan lain. Itu belajar. Ternyata manajemen, saya belajar manajemen, baca buku marketing, saya belajar juga dari teman-teman yang ahlinya. Ada keyakinan, kita harus punya keyakinan. Kalau kita nggak yakin jangan dikerjakan. Kita harus yakin kalau mau lakukan sesuatu harus yakin. Saya suatu saat akan berhasil. Ketika kesabaran, hadir kesabaran. Nah dari situlah saya mulai bangkit. Akhirnya saya tahun 2000 ikut pamer lagi di satu event internasional di GCC waktu itu di Jakarta International itu. Datanglah orang-orang bule itu. Ketemulah orang Amerika. Sebetulnya tidak hanya Amerika aja sih, ada beberapa negara lain, dari Bahrain, dari Inggris, dari London, ada juga yang pesan. Tapi orang Amerika ini luar biasa, sangat apresiasi. Dia saya ceritakan tentang filosofinya, tentang pesan moralnya luar biasa. Karena kulit telur ternyata punya filosofi bagus. Karena saya membuat satu karya itu harus berbicara. Filosofinya bagus banget, pesan moralnya bagus. Kulit telur kan tipis ya. Kalau dilihat hanya 0,0 sekian mili. Kadang-kadang nggak nyampe 1 mili itu. Kesannya rapuh, anak kecil itu dikasih rapuh. Tapi 2 tahun eksperimen saya ternyata mempunyai kekuatan luar biasa. Dia tahan gores, tahan cuaca, tahan hama, tahan air, sangat kuat sekali. Artinya apa? Di balik kerapuhan ternyata mengandung kekuatan luar biasa. Arti kita harus berjiwa seperti itu. Kesannya rapuh, di balik kerapuhan mengandung kekuatan. Orang tidak sombong. Tidak boleh sombong karena itu berjiwa seperti kulit telur. Dan kulit telur juga bagus sekali. Semua karya dari kulit telur saya selalu bilang sama anak-anak terutama, kamu lihat kulit telur kalau lihat ibu kamu, ingat ibu kamu yang tidak boleh kamu lupakan. Kenapa? Kulit telur itu lahirnya satu kehidupan. Semua yang lahir dari telur semua bernyawa. Telur melahirkan satu kehidupan baru. Itu dari telur. Saya ibaratkan sebagai rahim, kamu hidup bernyawa. Kan semua dari telur bernyawa, semua bernyawa. Lahirnya satu kehidupan.
kamu lahir dari seorang ibu. Telur diibaratkan sebagai rahim. Hanya di mana di orang seibu. Makanya kalau lihat telur, ingat ibu. Lihat telur, ingat ibu. Artinya apa? Itu pesan dari Allah itu bahwa tidak boleh melakukan ibu kamu. Dari telur bisa kita lihat gitu loh. Kita bisa melihat, filosofinya luar biasa, pesan moralnya luar biasa. Nah, dari situlah mereka tertarik. Ternyata orang luar akan saya senang melihat sesuatu itu memang dipikirkan secara matang, digali. Saya menggali sesuatu harus matang dulu baru saya bergerak. Nah, seperti ini sama kulit telur. Akhirnya orang Amerika tertarik. Dia pesan beberapa produk. Karena di sana laris, dia bikin galeri khusus. Di depan galeri saya di Houston waktu itu, namanya Paul Rebus. Saya masih ingat, dipajang foto saya dengan sejarah penemuan kulit telur dan sejarah saya. Biografi saya dipajang di situ, itu membuat dia sangat luar biasa. Tapi ya dari perjalanan waktu dia sudah tua akhirnya. Ya kita nggak bisa berhubungan lagi, tapi nggak apa-apa. Pesanan tidak hanya dari situ, kita dapat dari London, dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura, banyak. Kita pameran udah keliling hanya dari kulit telur. Ini membuat satu berkah. Dan tidak boleh, intinya satu, tidak boleh pelit. Makanya saya ngajar di mana-mana, itu intinya kalau ingin dapat seperti itu, banyaklah memberi. Insya Allah akan banyak kita terima.